Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ron Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjawab soal UAS dari Kapita Selekta dengan dosen Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI. Di sini ada 4 soal terkait pertanyaan dari UAS ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi, apa yang dimaksud dengan Big Data? Dan sebutkan contoh aplikasi analis Big Data dan jelaskan cara kerjanya. Oke, kita mulai jawab. Jadi, Big Data adalah sebuah Big Data adalah data yang memiliki volume besar sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat yang baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Nah, jadi setiap hari kan kita mendapatkan banyak data, dan data ini bisa berasal dari mana saja. Contohnya, seperti kita posting ke situs media sosial, atau gambar digital dan video, catatan transaksi, pembelian, dan lain sebagainya. Data-data tersebut itu adalah big data. Salah satu contoh aplikasi big data adalah Google BigQuery. Jadi, di sini adalah gambar dari salah satu aplikasi analisis big data yaitu BigQuery. Jadi, BigQuery ini bekerja menganalisis data dan dirancang khusus bagi siapapun yang ingin menggunakannya tanpa perlu memikirkan database atau bisa disebut server lah ya. Serta prosesnya dia hanya read only saja. Nah, platform ini sangat efektif dan lebih efisien dalam menjalankan sintak SQL yang berukuran besar seperti gigabit ataupun petabyte. Dan karena dia akan mengolah si data-data besar itu dengan sangat cepat. Lalu sintak SQL yang dimiliki BigQuery ini dia sudah masuk standar INSI dan terdapat driver ODBC dan JDBC yang mempengaruhi dalam melakukan pekerjaan dengan cepat dan mudah. Nah, untuk memulai BigQuery ini kita harus mengimport data dulu ke BigQuery, kemudian kita menulis query menggunakan dialog SQL yang ditawarkan atau yang diberikan oleh BigQuery. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan mobile application? Memberikan contoh aplikasi, arsitektur, dan cara kerjanya untuk mobile application di industri financial atau perbankan. Oke. Jadi, mobile application adalah proses pengembangan aplikasi untuk perangkat genggam seperti PDA atau asisten digital perusahaan atau telepon genggam. Jelas ya. Lalu aplikasi ini sudah ada pada telepon selama manufaktur atau kita download dari Play Store gitu misalnya ya. Dan didistribusi ke perangkat lunak mobil platform yang lain. Jadi contoh aplikasi perbankan yang ada saat ini dan baru muncul itu adalah Blue by BCA Digital dan Livin by Mandiri. Next, kita lanjut slide. Jadi di sini ada gambar tentang aplikasi Blue by BCA Digital yang di sebelah kiri. Dan di sini ada sebelahnya adalah Livin by Mandiri. Ini dua ini adalah salah aplikasi yang sering digunakan ketika kita akan melakukan banyak proses mobile banking gitu ya. Jadi mobile banking sendiri adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui ponsel ataupun smartphone. Jadi layanan mobile banking dapat digunakan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang diunduh dan diinstal oleh nasabah. Nah, mobile banking ini menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking. Karena pertama, nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang dikirimkan
ke bank dan nomor tujuan SMS banking, ya kan? Lalu cara kerja banking sama dengan layanan yang ada di bank, cuman bedanya yaitu karena dia mobile banking, kita mengakses layanan yang ada di bank menggunakan handphone saja atau smartphone. Nah, untuk mengakses m-banking tersebut, syaratnya ialah kita perlu user ID dan password atau PIN yang akan membantu kita mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagaimana menurut Anda tata kelola organisasi yang telah dilakukan di perusahaan Anda atau di perusahaan instansi tempat Anda bekerja saat ini? Jelaskan dalam konteks profesionalisme bekerja atau aktualisasi lebih dari yang ditentukan versus apresiasi. Oke, baik. Jadi kita tata kelola organisasi yang dilakukan perusahaan tempat saya bekerja gitu ialah memenuhi 3 prinsip, yaitu akuntabilitas, keadilan, dan transparansi ya. Jadi sesuai ketentuan OJK yang nomor 32 OJK 04 tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan Sarbanes-Oxley ACT yang SOA atau tahun 2002 Section 406 kita memiliki dan menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi. Jadi kita setiap tahun gitu perusahaan mengirimkan materi sosialisasi kepada karyawan tentang pemahaman GCG, etika bisnis, fakta integritas, sistem manajemen anti penyuapan, fraud, manajemen risiko, pengendalian internal atau SOA, whistleblowing, pelanggaran gratifikasi, tata kelola TI, menjaga keamanan informasi, dan lain sebagainya yang terintegrasi terkait dengan praktik data kelola perusahaan. Oke, jadi seorang karyawan yang memiliki sikap profesional gitu harus dapat memposisikan diri agar memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi. Lalu harus fokus terhadap pekerjaannya, fokus dan konsisten. Contohnya seperti ketika mendapatkan pekerjaan yang dibebankan akan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa mengeluh atau menunda-nunda dan senantiasa memperbaiki kesalahan agar menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Oke, ke nomor 4, pertanyaan nomor 4. Jadi, jelaskan konsep wireless networking. Berikan penjelasan mengenai perancangan jaringan wireless local area network atau LAN, termasuk arsitektur dan cara implementasinya dari sisi software dan hardware. Jadi di sini wireless network atau jaringan tanpa kabel adalah salah satu jenis jaringan berdasarkan media komunikasinya yang memungkinkan perangkat-perangkat di dalamnya seperti komputer, HP, dan lain sebagainya yang bisa saling berkomunikasi secara wireless atau tanpa kabel. Lalu wireless network umumnya diimplementasikan menggunakan komunikasi radio. Nah, implementasi ini berada pada level lapisan fisik atau physical layer dari OSI model. Jadi di sini ada gambar. Di sini ada gambar ya memperlihatkan bahwa perangkat-perangkat seperti laptop, handphone, printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya wireless local area network atau WLAN atau biasa disebut WiFi memiliki jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas dibanding WPAN. Saat ini WLAN mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan dan luas cangkupannya. Awalnya WLAN ditujukan untuk
penggunaan peringkat jaringan lokal, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Nah, implementasi WLAN melibatkan lebih dari memilih standar yang diinginkan dan memilih mekanisme keamanan. Jadi, di sini menempatkan titik akses dapat lebih berpengaruh pada throughput daripada standar. Jadi, kita hanya perlu memahami bagaimana efisiensi WLAN mempengaruhi berbagai masalah seperti topologi, jarak, dan lokasi titik akses. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ad hoc mode dan infrastruktur mode. Terlihat di sini infrastruktur mode menggunakan ada Ethernet switch-nya. Sedangkan untuk ad hoc mode dia hanya langsung WiFi atau wireless LAN adapter gitu kan ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.